Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rasyadakumullah. Pada kesempatan ini kami mencoba mengajak kita semua untuk sejenak mentadaburi, menghayati tentang salah satu surah Al-Quran yang sangat agung, yaitu surah Ad-Duha. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu kan terjadi kehebohan gara-gara seorang MC yang memberikan challenge kepada anak-anak muda itu untuk hafalan surah Ad-Duha. Hadiahnya miras, akhirnya ributlah se-Indonesia, Jadi kalau mereka paham Pak tentang kandungan surah Ad-Duha ini mengerti gitu pasti nggak akan terjadi seperti itu. Dan kita kan memang paham Pak bahwasanya di Indonesia ini memang pendidikan agama ini sangat minim didapatkan oleh anak-anak kita gitu loh. Sekolah-sekolah umum memberikan porsi pelajaran agama juga cuma 2 jam dalam tiap minggunya, kan? Banyak rumah tangga orang tuanya juga nggak paham agama. Jadi yang terjadi hal seperti itu. Jadi challenge tantangan itu dianggap sesuatu yang biasa aja, normal aja gitu loh. Padahal kalau kita pelajari dalam akidah itu kan itu termasuk nawaqidul iman, bisa membatalkan keimanan seseorang ketika orang mempermainkan agama. Secara hukum agama kalau dia seorang muslim kafir dia. Tapi masalah terbesarnya tadi Pak, anak-anak ini kan nggak paham agama gitu. Agama kita ini kan menganjurkan kita ini kan jangan suka menghakimi Dulu ada buku bagus di Mesir judulnya Du'atun la Qudot. Dai, kita ini dai yang ngajak, la Qudot, bukan hakim. Maka perkenalkan kami di sini membahas sedikit Pak tentang surat Ad-Duha ini. Kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir Allah berfirman wadduha wal laili idza saja. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ada sebuah riwayat yang menjelaskan Afa'a Jibril alaihissalam ala Rasulillah SAW faqala al-musyrikun wuddi'a Muhammadun fa'anzalallah wadduha. Malaikat Jibril alaihissalam itu pernah beberapa masa itu tidak menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Jadi wahyu seperti nanti Pak. Dan kemudian orang-orang musyrik pun mengatakan bahwa wuddi'a Muhammadun, itu Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka akhirnya Allah menurunkan surat Ad-Duha ini. Wadduha hadza qasamun minhu bid-duha. Ini adalah sumpah Allah tentang waktu duha. Wa ma ja'ala fihi minad-dhiya, dan tentang cahaya yang ada di waktu duha. Jadi waw pertama di ayat itu Pak, itu namanya waw qasam, waw sumpah. Wah di sini bukan dan Ini adalah waw qasam, waw sumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal laili idza saja. Ai sakanun fa'azlama wa adallahum. Maksudnya adalah ketenangan yang menjadikan malam itu gelap gulita sehingga membantu manusia untuk istirahat. Dzalika dalilun zahirun ala qudratihi ta'ala. Ini sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menundukkan matahari supaya dia terbenam dahulu digantikan oleh malam. Ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka. Maksudnya adalah ma tarakaka, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala ay abghadaka, Tuhanmu tidak pernah membencimu Muhammad SAW. Terhentinya wahyu bukan berarti Allah itu mendiamkan Nabi, dan juga bukan berarti Allah benci kepada Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu Muhammad daripada yang pertama, yaitu dunia. Ailad darul akhiratu khairul laka min hadid dar. Maksudnya adalah negeri akhirat itu, wahai Muhammad SAW, lebih baik daripada negeri dunia yang kamu tempati sekarang ini. Walihada kana Rasulullah azhadun nas. Oleh karena itulah memang Nabi kita terkenal orang yang paling zuhud
Kama ma'lumun fi sirati, seperti yang sudah kita maklumi, sering dengar dalam sirah perjalanan beliau. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah bertandang ke rumah Nabi SAW, lalu melihat Rasulullah SAW itu tidur di atas tikar, ya, anyaman. Fa'asarra fi jambihi, lalu membekaslah tikar itu di punggung beliau. Falamma staiqadha ja'alat amsaha jambahu. Kemudian Nabi terbangun, kemudian Nabi, ya, membersihkan punggungnya dari kotoran tikar itu. Wa qultu, aku katakan, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ya, ala adzantana nafsutu ala hasiril laka syai'an. Berikanlah kami izin agar kami bisa membentangkan kain gitu ya, yang lembut di atas tikarmu ini ya, supaya nggak ngecap di punggungmu. Maka apa jawaban Nabi? Beliau katakan, mali walid dunya inna masali wa masalud dunya qaraqibin. Apalah ya artinya diriku ini dengan dunia? Perumpamanku dengan dunia ini adalah seperti seorang raqibin, seorang pengendara, seorang musafir, zalla tahta syajaratin, yang duduk bernaung di bawah sebuah pohon, tsumma raha, untuk istirahat, wa taraka, setelah itu pergi kembali meninggalkan pohon itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh apa yang diberikan Tuhanmu wahai Muhammad SAW, fatarda, itu akan membuat engkau ridha. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, arada ala Rasulillah SAW ma huwa maftuhun ala ummatihi mim ba'dihi kanzan fasara bidzalika. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, Nabi SAW itu pernah ditampakkan oleh Allah tentang dibukakannya bagi umat beliau nanti setelah Nabi meninggal, yaitu perbendaharaan dari kerajaan-kerajaan lain. Ya, maksudnya Romawi Persia itu loh Pak. Kan nanti kan setelah Nabi meninggal itu kan terjadi penaklukan ke Romawi dan Persia. Fasar bidzalika, Nabi kemudian sangat berbahagia dengan apa yang Allah kabarkan itu. Lalu Allah berfirman, nah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka engkau Muhammad tentu akan ridho, senang dengan yang diberikan oleh Tuhanmu. Fa'atahu fil jannati alfun qasrun fi kulli qasrin ma yanbaghi lahum minal azwaj wal khaddam. Kemudian nanti di akhirat, di dunia Allah bukakan kemenangan bagi kaum muslimin, di akhirat Allah berikan surga, ya, alfu qasrin, yang sejuta kali lebih indah daripada kerajaan-kerajaan di dunia, yang mana di dalam kerajaan atau istana di surga itu, ya, minal azwaj, ada istri-istri ya yang begitu banyak, wa khaddam, dan juga ada pelayan-pelayan yang begitu banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, wala saufa yu'tika rabbuka, dan tunggu pemberian Tuhanmu itu. Kata Hasan Al-Basri, pemberian di sini maksudnya adalah as-syafaat, syafaat Nabi SAW untuk mana di hari kiamat. Jadi ada beberapa penafsiran masalah ini Pak. Alam yajidka yatima fa'awa, bukankah Tuhanmu telah mendapatimu Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu ia Allah, ya, memeliharamu. Ai anna abahu tuwfiya wa huwa hamlun fi batni ummihi. Maksudnya adalah Nabi SAW itu sudah kehilangan ayahnya ketika beliau masih dalam perut ibunya. Ini sirah yang sangat panjang Pak ya. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita ceritakan ya. Intinya kan Nabi SAW itu memang lahir dalam keadaan yatim. Ya, kemudian ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Gak lama juga meninggal, diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib ya. Itu proses Allah menjaga Nabi Muhammad SAW supaya tidak terlantar. Ya, yang dari kecil sudah kehilangan ayahnya, kemudian kehilangan ibunya. Allah pelihara Nabi melalui kakeknya, melalui pamannya. Wa wajadaka dhalan fahada. Lalu Allah teruskan firman-Nya, dan Allah dapati engkau Muhammad dalam keadaan tersesat, lalu ia tunjukkan jalan kepadamu. Maksudnya adalah anan Nabi SAW dhalla fi syu'abi Makkah wa wasagirun tsumma raja.
Penafsirannya adalah dulu Nabi SAW itu pernah di waktu kecil tersesat di lembah di kota Mekah. Bahwa waktu masih kecil. Nah, kemudian Allah tunjukkan jalan kepada beliau sehingga bisa kembali ke rumahnya. Ada juga yang mengatakan annahu dhalla ma'a ammihi fi tariqi Syam. Maksudnya tersesat di sini yaitu pernah Nabi itu tersesat bersama pamannya Abu Thalib dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Wa kana raqibun naqatin fil lail. Beliau dengan pamannya itu sedang mengendarai onta di tengah malam. Faja'a iblis. Ya, kemudian datanglah iblis fa'adala biha anit tariq. Lalu iblis apa ya istilahnya Pak? Membuat Abu Thalib dan Nabi yang masih kecil ini tersesat dari perjalanannya. Ya, faja'a Jibril. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam fanafakha iblis nafqatan ya hatta dhahaba minha ila al-habasyah. Lalu si iblis ini ditiup sekencang-kencangnya oleh malaikat Jibril sampai dia terpental sampai ke negeri Habasyah Afrika. Ya Pak ya. Dari negeri Syam itu ditiup sama malaikat Jibril mental sampai ke negeri Afrika. Jadi beberapa penafsiran tentang wa wajadaka dhalan fahada ya. Dan akhirnya Nabi dan Abu Thalib berhasil menemukan jalannya. Di dua kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Lalu Allah lanjutkan, dan Allah mendapatimu juga Muhammad dalam keadaan miskin. Lalu ia cukupkan engkau. Ai kunta faqiran dha ayalin fa'agnaka Allahu amman siwahu. Maksudnya adalah dulu engkau Muhammad dalam keadaan fakir, miskin, ya. Kemudian Allah cukupkan engkau, ya kan, dengan nikahnya Nabi SAW bersama Khadijah Lanha, seorang janda yang kaya raya, ya. Fajama'alahu bainal faqir as-sabir. Maka di sini Allah kumpulkan, ya, tentang ungkapan orang fakir yang sabir, yang sabar, wal ghaniyus syakir, dan orang kaya yang bersyukur. Salawatullah wassalamu alaihi. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau. Dalam Sahihain juga disebutkan, Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan karena banyaknya harta benda, walakinul ghina ghina nafsi. Tapi kaya itu kaya jiwa. Ya. Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah berislam. Wa razaqa kaffafa. Kemudian Allah berikan dia rezeki, ya, yang cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Lalu dia terima qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Hadis Muslim. Selanjutnya Allah berfirman, fa ammal yatima fala takhar. Adapun kepada anak yatim, janganlah engkau, ya, menghardik mereka, ya, atau berlaku sewenang-wenang. Ai kama kunta yatiman fa'awakallah. Sebagaimana dulu engkau Muhammad juga dalam keadaan yatim, lalu Allah memeliharamu, fala takhar al yatim. Jangan kamu bentak-bentak anak yatim itu. Ai la tadhilluhu wa tanharuhu. Jangan kamu hinakan dia. Ya, jangan kamu menghardiknya. Walakin ahsin wa talattaf, tapi berbuat baiklah kepada dia, berlemah lembutlah kepada dia. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim itu bagaikan seorang bapak yang penyayang kepada anak kandungnya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Lalu Allah lanjutkan lagi, adapun terhadap peminta-minta jangan engkau bentak-bentak dia. Berkata Ibnu Ishaq, la takun jabbarun mutakabbiran. Jangan jadi orang yang keras, kasar, ya, sombong, wala fahasan, jangan jadi orang yang berbuat keji, ala du'afa, kepada orang-orang yang lemah, orang miskin, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah ini, ya. Jadilah orang yang pemurah lembut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu itu nyatakanlah dengan syukurmu. Ai kama kunta ailan faqiran, sebagaimana dulu engkau Muhammad
pernah dalam keadaan miskin, susah, fakir, fa'aghnaka Allah, lalu Allah cukupkan engkau, fahaddits bi nikmatillah 'alaika, maka bersyukurlah ya dengan memberikan kebaikan atas nikmat Allah itu kepadamu. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, ai an-nubuwah allati ataka rabbuka. Nah, nikmat ini ternyata ada tafsiran lain, yaitu apa? Yaitu kenabian yang Allah berikan kepadamu. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, nikmat itu adalah, ada yang menafsirkan, yaitu kenabian, maka kamu sampaikan kenabianmu itu. Ada lagi yang meriwayatkan maksudnya adalah Al-Qur'an. Nikmat Tuhanmu adalah engkau diberikan Al-Qur'an, maka sampaikanlah kepada manusia. Inilah Pak, kira-kira sedikit ya kandungan ya dari surat Ad-Duha sebagai tadabbur kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya, kita kalau paham Al-Qur'an Pak, Quran ini kan memakai kata ganti orang pertama yaitu anta, engkau. Jadi kalau kita baca itu ya seakan-akan Allah itu lagi bicara sama kita itu. Misalnya pada ayat tadi, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Mu-nya itu kan sebenarnya kan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita yang baca, seakan-akan Allah itu lagi bicara sama kita. Allah tidak pernah meninggalkanmu, wahai Sadek, wahai Joko, wahai siapa. Gitu. Ya, itu Masya Allah, Allah membuat tata bahasa yang begitu indah, begitu lembut, sehingga bisa menyentuh hati hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Ini adalah kaidah tafsir yang benar terhadap Ad-Duha. Saya ambil dari Fathul Mukatsir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.